Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Kami akan kembali memperbincangkan mengenai survei dari CSIS tentang 2 tahun rapor pemerintahan Jokowi JK. Dari hasil itu kita mengetahui bahwa ternyata masyarakat berpendidikan dan berpendapatan rendah ternyata lebih puas daripada masyarakat yang berpendidikan dan juga berpendapatan lebih tinggi. Ada alasannya kah di sini? Ya, saya kira karena ada program-program Pak Jokowi yang populis yang langsung mentargetkan kelompok yang tadi dibilang gitu ya, kayak program BPJS. Saya kira yang paling banyak mendapat manfaat adalah orang-orang yang selama ini mungkin tidak pernah punya akses ke fasilitas kesehatan gitu, atau kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar itu juga sama gitu. Sehingga memang wajar kalau di kelompok masyarakat ini yang paling menerima manfaat dari program-program pemerintahan Pak Jokowi JK, karena itu punya pandangan yang lebih positif gitu, saya kira. Oke. Mas Afan dari PDIP juga melihat yang sama. Apakah memang mereka inilah mungkin basis dari pemilih Jokowi terutama masyarakat di pedesaan? Ya, kalau kita lihat dari konsepsi nawacita Presiden Jokowi yang telah dijadikan agenda selama 5 tahun ini, memang kelihatan dari sana bahwa orientasi pembangunan nasional itu adalah memprioritaskan rakyat kecil, apa yang oleh kami sebut sebagai wong cilik. Itulah cita-cita politik kami, dan PDI Perjuangan Pak Jokowi memahami betul komitmen politik yang harus dia laksanakan ketika memerintah. Tetapi bukan berarti lapisan-lapisan masyarakat itu tidak tersentuh oleh program pembangunan Pak Jokowi. Hanya saja pada skala prioritas yang tadi dikatakan oleh Bung Philip sebagai hasil temuan dari survei CSIS ini, manfaat itu langsung dirasakan oleh rakyat kebanyakan pada umumnya. Mereka yang tidak punya akses kesehatan, mereka yang tidak punya akses perkreditan untuk membangun usaha dan sebagainya, ini memang secara terstruktur, sistematis dan masif itu dilaksanakan oleh program pemerintahan prioritasnya Pak Jokowi JK ini. Gitu. Oke. Kalau yang lain juga yang menarik juga soal misalnya adalah dari demografi, Jawa ini lebih puas dibandingkan dengan luar Jawa. Apakah memang berarti pembangunan kita itu memang lebih terfokus di Jawa kah itu? Mungkin ya, mungkin enggak. Tapi secara natural kan memang lebih dari 60% warga negara kita, warga Indonesia itu adanya di Pulau Jawa. Jadi memang secara kuantitas lebih banyak orang Indonesia tinggal di Jawa. Jadi mungkin itu terefleksikan dalam survei gitu, bahwa orang-orang di Jawa ini yang kelihatan lebih banyak merespon pertanyaan itu. Jadi bahwa pembangunan ini berorientasi di mana? Di Jawa, itu saya kira kita tahu sama-sama gitu. Tetapi kan sejak program desentralisasi dan lain-lain ini sudah mulai pemerintahan didevolusi ke berbagai kabupaten kota gitu. Dan jangan lupa juga Ferdinand, bahwa orientasi pembangunan Pak Jokowi ini juga sudah ekspansi ke daerah-daerah luar Pulau Jawa. Artinya pengertian konsepsi pembangunan nasional semesta berencana yang menjadi konsepsi perjuangan PDI Perjuangan pada konteks sifat nasional, itu program pembangunan dia tidak hanya melingkupi Jawa saja, tapi nasional itu seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya program kereta api di luar Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sumatera dan sebagainya, seperti apa yang Pak Jokowi katakan bahwa program transportasi massal kereta api itu bukan hanya milik Pulau Jawa, tapi juga di tempat-tempat lainnya. Kemudian membuka daerah-daerah isolasi dengan membangun pelabuhan-pelabuhan yang menjadi penghubung, yang disebut dengan program jalan tol laut yang di Pak Jokowi ini juga sudah membuka sentra-sentra ekonomi yang kemudian mulai bergerak. Kalau survei hari ini menyimpulkan bahwa kepuasan itu masih di masyarakat di Pulau Jawa, karena memang di luar Pulau Jawa ini stimulus untuk terbukanya roda ekonomi berjalan ini baru dilakukan dengan membangun fasilitas infrastruktur jalan, pelabuhan, kemudian transportasi massal dan lain sebagainya. Saya yakin ketika ini sudah berjalan normal, maka roda ekonomi bergerak, tingkat kepuasan masyarakat di luar Pulau Jawa juga akan sama seperti di Pulau Jawa gitu. Oke, nah yang menarik juga ada soal tingkat elektabilitas ya. Kalau misalnya kita sudah mengetahui bahwa ternyata kalau dilaksanakan pemilu pada hari ini ada beberapa tokoh yang disurvei, dan sekarang yang muncul adalah Jokowi tetap berada di posisi teratas dengan persentase yang naik juga. Apakah ini menunjukkan memang bahwa kedepannya pun akan seperti itu trennya, Mas Philip? Kalau dalam konteks pemilihan memang incumbent itu selalu yang paling diuntungkan. Karena kan incumbent itu karena dia yang berkuasa, dia yang punya kekuasaan mengalokasikan budget, yang tiap hari bisa keluar di TV, meresmikan ini, meresmikan itu, sehingga wajar kalau incumbent itu yang paling electable di masa menjelang pemilu gitu. Dan juga jangan lupa
boleh dibilang itu artinya kampanye gratis setiap hari buat incumbent gitu. Jadi wajar kalau Pak Jokowi ada di tempat paling tinggi. Tetapi nanti 2019 pemilu kita itu adalah pemilu serentak legislatif dan eksekutif. Itu dinamikanya akan berbeda. Karena makanya partai-partai dari sekarang antaranya Golkar itu mulai mencuri start gitu, menggadang-gadang. Karena nanti nggak bisa lagi menunggu, oh kursi saya sekian, jadi menunggu pemilu legislatif. Selama ini kan begitu, tunggu pemilu legislatif, lalu dia akan mencalonkan sesuai dengan bargain yang dia punya. Tapi 2019 nggak ada lagi itu. Jadi mereka memang harus dari jauh-jauh hari mencari kecocokan dengan siapa yang mereka anggap paling mungkin akan menang. Jadi ini dinamika yang saya kira harus diperhitungkan juga oleh PDIP. Golkar sudah duluan menghitung kayaknya, walaupun dinamikanya masih bisa berubah gitu. Tapi saya kira apa yang dilakukan Golkar itu antisipasi terhadap sistem pemilihan umum serentak yang akan kita pakai tahun 2019. Oke, kita akan menyapa penelpon dulu Pak Juni di Bali. Selamat malam Pak Juni, silahkan dengan komentar Anda. Ya, selamat malam. Halo. Ya, silahkan Pak. Ya, begini. Tadi saya mendengar survei itu kan sudah lebih baik ya. Ya, halo. Ya, silahkan Pak. Ya, saya melihat, saya tadi ikut yang penelpon sebelumnya. Saya pun kita bingung, apa-apa ini kan sekarang mahal ya. Dan juga sekarang kalau misalnya ekonomi membaik, harusnya pembangunan itu seperti tahun-tahun sebelumnya itu nyata. Tapi di daerah kami pun di sini banyak yang tidak berjalan. Jadi saya rasa surveinya mungkin agak mungkin ada yang salah mungkin. Pasar mana yang disurvei? Buat masyarakat banyak yang di bawah juga sudah mengeluh. Harga barang-barang mahal. Karena selama ini kelihatan 2 tahun belakangan ini ekonomi kita itu tidak begitu baik. Buktinya sekarang dengan ada menteri baru ini dari Menteri Ekonomi Menkyu baru kan. Itu buktinya dipotong anggarannya. Kan berarti akan dampaknya lebih besar di daerah kita sini pun demikian. Ada beberapa saya baca di koran bahwa akan ditunda. Nah, kan ini berarti tantangannya lebih berat. Ya, kami sudah tangkap maksud Anda, Pak Jin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami akan membahasnya nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.